kita bahas tentang cara membersihkan payudara dan puting susu saat masa kehamilan bersama aku Bidan Oni. Oh ya moms, sebelum kita bahas, yuk bantu subscribe channel YouTube aku untuk mengetahui informasi dan tips kesehatan ibu, kesehatan anak, dan kesehatan umum lainnya ya moms ya. Oh ya moms, jangan lupa tonton terus videonya dan jangan di skip ya moms, supaya tidak ketinggalan informasinya. Gimana nih moms, payudaranya saat hamil apakah sering dibersihin atau sudah dibersihin namun caranya yang salah? Nah, cara membersihkan payudara yang salah itu dapat mengakibatkan payudara dan puting itu akan menjadi malah sakit dan lecet ya moms. Nah, kebersihan payudara dan puting susu ini kenapa harus dipersiapkan sejak sebelum bayi lahir atau selama masa kehamilan? Ya, itu alasannya karena pada saat bayi lahir itu kan segera dilakukan IMD, inisiasi menyusui dini. Itu berfungsi untuk meningkatkan bonding antara ibu dengan bayi. Nah, pada saat dilakukan IMD ini kan juga untuk merangsang agar bayi mudah menyusui dan segera menemukan puting susu ibunya. Karena IMD itu kan diletakkan di dada ibu ya moms ya, di antara payudara kanan dan payudara kiri. Nah, apabila saat kita mau IMD tetapi puting susunya berkerak atau kotor, itu kan nggak mungkin moms dilakukan langsung. Nah, itu juga nggak mungkin akan dibersihkan pada saat kondisi ibunya tuh kesakitan kan, karena masih proses persalinan, yaitu pengeluaran ari-ari atau pengeluaran plasenta. Nah, itu tadi kenapa alasannya pembersihan payudara dan puting susu itu sebaiknya saat hamil ya moms ya, agar IMD segera dilakukan dan mempercepat proses menyusui bayi ya moms. Berikut cara membersihkan puting payudara itu harus dilakukan dengan benar ya moms ya. Karena apabila melakukan pembersihan puting payudara dilakukan dengan cara yang kasar atau terlalu ditekan, itu dapat mengeluarkan hormon oksitosin. Nah, hormon oksitosin ini dapat memicu terjadinya kontraksi rahim atau kontraksi uterus ya mom. Apabila kontraksi uterus ini terjadi di usia kehamilan kurang dari 37 minggu, itu akan berisiko terjadinya persalinan prematur atau persalinan kurang bulan. Apabila kontraksi uterus terjadi pada usia kehamilan muda, itu akan mengancam terjadinya abortus atau keguguran ya moms ya. Namun, perawatan payudara dan pembersihan puting payudara ini dapat dijadikan sebagai jalan alternatif apabila usia kehamilan di atas 37 minggu atau sudah anterem namun belum ada tanda-tanda kehamilan. Nah, jadi dapat dilakukan untuk memancing adanya kontraksi ya moms ya, atau induksi alami. Berikut moms cara membersihkan puting payudara ya moms ya. Sebelumnya kita harus menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu menggunakan baby oil. Moms dapat menggunakan minyak kelapa juga atau minyak sayur yang bersih. Nah, itu minyaknya yang penting kulit ibu tidak sensitif terhadap minyak tersebut. Seperti ini ya moms. Nah, lalu moms bisa menyiapkan kapas kecantikan. Nah, ini contohnya moms ya, yang permukaannya lembut. Karena kalau selain kapas kecantikan itu biasanya kapasnya tidak lembut dan pasti akan menempel pada payudara ibu. Nah, dan itu akan mempersulit untuk membersihkannya, jadi nanti repot ya mom ya. Nah, setelah itu moms dapat menuangkan secukupnya minyak kelapa atau baby oil tersebut di kapas ya moms ya. Nah, secukupnya aja ya mom, nggak usah banyak-banyak. Lalu tempelkan kapas
pada areola dan puting seperti ini moms ya. Nah, tempelkan selama 3-5 menit. Nah, apabila sudah sampai 3-5 menit, lalu angkat putar kapas searah jarum jam, lalu angkat dan lihat, pasti akan banyak kerak dan kotoran hitam menempel pada kapas moms ya. Nah, seperti itu moms caranya, mudah kan moms? Selanjutnya, perawatan puting payudara apabila usia kehamilan ibu di atas 37 minggu dapat dilakukan sebanyak 2 hari sekali ya moms. Namun apabila usia kehamilannya masih di bawah 37 minggu, sebaiknya dilakukan cukup 1 kali dalam seminggu ya moms ya, karena nanti takutnya apabila terlalu sering akan meningkatkan hormon oksitosin dan akan memicu terjadinya kontraksi. Nah, itu akan malah bahaya moms ya, terancam untuk bersalin prematur atau kurang bulan. Nah moms, banyak nih yang bertanya, Bu Bidan boleh nggak sih melakukan perawatan dan membersihkan puting payudara ini dilakukan pada saat mandi dengan menggunakan sabun mandi? Nah, jawabannya itu tidak direkomendasikan ya moms, karena sabun mandi apabila terkena kulit itu akan kering. Nah, itu kan areola harusnya lembab mom. Apabila kering terkena sabun, malah itu akan menyebabkan bagian areola dan puting susunya itu akan retak, sehingga apabila dihisap bayi nanti malah akan terjadinya puting susu lecet mom, dan itu sangat sakit. Nah, jadi tidak dianjurkan ya moms membersihkan puting payudara dengan menggunakan sabun mandi. Sebaiknya dengan menggunakan baby oil atau minyak kelapa saja ya moms ya. Nah moms, itu tadi cara melakukan perawatan payudara dan puting dengan benar. Semoga moms dapat melakukannya di rumah ya para ibu-ibu hamil. Mudah dan gampang kan tadi caranya? Oh ya moms, untuk konsultasi lebih lanjut moms bisa hubungi kami melalui DM IG Jemari Baby and Moms ya. Untuk membahas video lebih lanjut, moms bisa request nih di kolom komentar kita. Semoga bermanfaat. Bye.